Tonight Show break. Gue juga nggak bisa tak. Sorry ya, lo nggak usah gue gaji tapi Tonight Show tayang terus kan? Oh nggak gitu bisa, juga. nggak bisa dong. Ya kenceng banget. Iya dong, iya jelas dong itu ya. Pestanya siapa? Bosnya Tonight Show. Ya, baiklah Sobat Botuna, kita berjumpa lagi di podcast Destanya Siapa. Kali ini gue membahas lagi soal tentunya masih hangat diperbincangkan ya di sosial media maupun di manapun yang nanya-nanya ke gue gitu ya, ke Vincent, ke Hesti, ke Enzi, perihal Tonight Show yang lagi break nih. Kalau kemarin kita kan ngobrol sama para host. Ada baiknya kita konfirmasi ke pihak station ya. Kita mau tahu kalau dari mereka itu sebetulnya ya, apa sih yang terjadi dan apakah memang Tonight Show akan balik lagi? Ini break sementara atau selamanya? Nah, kita akan menelpon seorang pembesar ya di stasiun TV yang memutarkan atau menayangkan Tonight Show ya. Kita akan menghubungi, ini dia adalah Vice President Productionnya Net TV nih. Kita coba akan hubungi. Siap. Halo, selamat malam. Selamat malam. Suaranya ngebas sekali, bagus banget suaranya nih. Keren ya. Semacam vokalis gitu ya. Vokalis. By the way. Apa kabar, Tak? Baik-baik, saya di rumah aja nih, nggak kemana-mana kan, kerjaan nggak ada nih kebetulan. Iya. Nggak ada. Sebulan ya. Nah ini dia justru kita mau ngobrol nih. Karena kan banyak yang Udah bertanya. perlu subsidi belum? Belum, masih kan gue udah kecil dari kaya, dari kecil udah kaya gue. Oh iya. Mungkin Vincent, Hesti sama Enzi. Iya, Vincent, Hesti, Enzi itu yang Iya. agak kekurangan. Tapi mereka nggak nelfon gue sih. Ya udahlah ya. Udah buka puasa Mas ya? Alhamdulillah. Ya oke, nih banyak yang Lu puasa, bertanya-tanya. Gue puasa dong. Oh. Puasa dong. Gue pikir kalau nggak sahur nggak puasa gitu. Loh, Kirain. dulu kebiasaan kita sahur bareng-bareng ya dulu ya. Oh iya, dulu. Nah, karena tahun ini juga nggak ada sahur, jadi kan memang saya di rumah terus nih ya. Tapi ini banyak yang pengen tahu Mas. Ini kan banyak yang beredar gosip-gosip dan segala macam. Nih saatnya kita klarifikasi ya. Tonight Show break, ini talk show pun break. Padahal itu kan prime time-nya Net ya. Sebetulnya ada apa sih Mas nih? Mau jawaban manis, jawaban yang versi yang mengademkan semua pihak gitu loh. Jawaban sampah boleh nggak? Boleh, nanti kita tinggal edit. Pendengar podcast lu tuh siapa sih marketnya? Marketnya adalah ya biasa sih penontonnya Net juga. Lu punya datanya nggak sih? Ada dong, ada. Orang tua, anak muda. Ada anak muda, justru malah banyak kan remaja sih. Remaja. Iya, jadi makanya. gue nggak boleh ngomong jorok ya. Boleh, tapi jangan yang keterlaluan lah gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Silakan. Gimana tak pertanyaan tak? Lu kok serius amat sih tak? Bukan lu gitu. Loh, ini podcast gue nih podcast paling serius di dunia Mas. Oh iya. Nggak ada bercandanya itu hanya. Mas, ya? Bu beda. Gue tadi dicek jadwalnya podcast Mas, kenapa lu kenapa nih? Lu beda dong. Kalau mereka kan komedi, kalau gue kan serius. Mereka tuh sampah Mas. Orang acaranya juga gitu-gitu doang kok. Podcastnya juga nomor satu. Tapi kan kalau gue sampah juga kan. Podcastnya tidak mendidik. Kalau ini kan sama aja ya. Gitu. Tonight Show break, ini talk show break. Oke. Tonight Show break. Ini talk show juga ya. Nah itu kan padahal prime time Net. Kenapa kok? Ada apa sebetulnya Mas? Ini ngomong sejujur-jujurnya ya. Oke. Ya, pada dasarnya televisi swasta itu kan bisnis, betul? Ya, betul. Bapak jadi host Tonight Show dibayar mahal bukan? Amin. Amin. Alhamdulillah. Nggak mahal murah itu relatif lah ya. Ya, Tapi betul. alhamdulillah dibayar lah ya. Dan alhamdulillah cukup lancar lah ya setiap bulannya ya. Amin. Lancar banget sekarang. Alhamdulillah gitu. Ya. Membaik lah dari zaman dulu. Gitu. Jauh. Nah itulah yang sedang dilakukan di Net gitu, bahwa ini tuh bisnis anyway gitu. Semua orang yang bekerja itu profesional. Gua pekerja profesional, lu pekerja profesional. Kita semua seniman, tapi seniman yang masuk di industri. Betul. Nggak ada dari kita yang dibayar dengan daun, ya kan? Nggak ada, pakai duit. Jadi harus dijalankan dengan kacamata bisnis yang tepat. Gua nggak pernah bilang uang itu segalanya gitu. Enggak. Tapi bahwa uang itu prasyarat. Kantor ini nggak bisa jalan tanpa uang. Betul. Gue juga nggak bisa tak. Sorry ya, lo nggak usah gue gaji tapi Tonight Show tayang terus kan? Nggak gitu bisa, juga. nggak bisa dong.
Ya kenceng banget ya. Iya, jelas dong itu ya. Terus ini gue punya guru besar namanya Wisnu Tama. Gitu. Ya gue belajar dari beliau. Tapi dia udah menteri, gue boleh cerita nggak ya? Boleh lah ya. Ya nggak apa-apa lah, karena dia guru kita semua juga. Mas Tama tuh selalu ngomong rating itu bukan segalanya. Gitu. Bener, kita nggak bekerja untuk ngejar rating, bener. Tapi kita nggak bisa tanpa harta juga kan. Gitu. Emang kita kayak lu mau kawin gitu, belum punya modal, nggak penting gitu. Terus lu mau kawin nanti istri lu mau kasih makan apa gitu kan. Sebagai seorang kreator dia selalu ngomong gitu, kita nggak berkreasi dalam kerangka cari rating aja, itu benar. Tapi di sisi bisnisnya itu kan yang nggak pernah diceritain. Beliau pernah ngajarin gue 2 kali dengan bahasa yang berbeda sesuai dengan tingkat kedewasaannya beliau ya. Zaman dulu banget gue masih junior, bahasanya gini, Mas Tama pernah enggak deh, yang kedua aja deh, yang setelah beliau udah agak dewasa lah. Terlalu rusuh lah. Bahasanya gini, Dok, kalau lu punya 2 orang kiai nih, yang satu kiai muda, pengetahuan agamanya nilainya 7, enggak jago-jago amat. Satu lagi kiai senior, pengetahuan agamanya 9,5, yang hari sempurna. Nah yang si senior itu setiap siang dia sholat zuhur di pinggir pantai, habis itu dia dakwah dengan pengetahuan yang luar biasa itu ke pantai. Nah yang nilainya 7 ini, dia setiap zuhur dia keliling dari kantor ke kantor, terus habis selesai sholat zuhur di musola kantor dia ngobrol-ngobrol tentang ilmu agama yang masih agak cetek sih. Kira-kira menurut lu yang pahalanya lebih gede yang mana? Bikin acara TV itu kayak gitu. Di situ gue dapat pemahaman gitu bahwa yang namanya tadi kan ilmu agama itu katakanlah itu adalah idealisme ya. Itu yang tadi, yang lebih penting daripada rating. Tapi rating itu kan penonton ya, artinya yang tersampaikan, orang yang kita sampaikan pesan kita. Nggak penting juga gitu kalau lu punya idealisme yang bagus, gitu, punya konten yang luar biasa, nggak ada yang nonton tadi kayak kiai yang di pantai tadi. Penonton itu adalah bagian yang integral dari tadi. Benar, rating itu nggak penting, tapi saat comes to business, rating itu harus dicari. Gitu. That's why Tonight Lovers juga udah sebel gitu, dia selalu ngomongin nonton di TV. Ini emang lagi terjadi disruption di bisnis TV gitu. Orang bilang bisnis TV itu akan mati, dan benar. Gue sebagai orang TV bilang itu benar akan terjadi. Tapi nanti kapan? Kita belum tahu kapan ya. Nanti. Tapi kapan itu yang kita akan menyaksikan. Dan gue punya keyakinan di Indonesia itu tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Gue masih optimis at least 1 dekade lagi TV di Indonesia masih hidup. Kenapa gitu? Orang bilang terjadi shifting ke digital gitu. Benar gitu. Nah ini satu lagi nih efek yang kita perlu tahu tak gitu, bahwa kebenaran itu coba berat banget ya. So-called kebenaran itu adalah apa yang diomongin sama orang-orang di sekeliling kita gitu. Kebenarannya lu beda sama kebenarannya mamang-mamang di Garut Selatan. Dia ketemunya siapa gitu. Jadi kalau buat lu digital shifting itu is happening, already happening gitu. Mungkin lu mengkonsumsi konten digital lebih banyak daripada konten TV, betul. Tapi apakah itu bisa kita generalisasi dalam skala Indonesia? Enggak. Masih sangat banyak orang-orang yang terpapar TV lebih banyak daripada digital konten. Jadi kalau buat mamang-mamang Garut Selatan tadi, apa sih digital revolution, apa shifting konten digital, apa enggak lah, gue nonton TV gitu. Telepon gue cuma buat teleponan SMS-an gitu. Nah jadi kita ini lagi berada di pergeseran 2 dunia, yang dua-duanya jalan nih. Ini gue ngomong agak data sedikit ya. Emang ya kita kan hidup dari iklan ya, pengiklan lah ya. ADEX TV itu jauh lebih besar daripada ADEX digital. Terus kalau ada orang-orang yang ngomong, lu sering denger, oh sekarang ADEX digital tuh lagi growth banget gitu. Growthnya bisa 30%, sementara di TV cuma 1-2%. Itu betul, tapi kita ngomong skala yang katakanlah ADEX TV itu skalanya udah triliun, ADEX digital itu masih ratus juta gitu. Jadi masih sejauh itu gitu. Jadi benar pertumbuhannya gede, duit iklannya bertumbuhnya besar, tapi jumlahnya masih kecil gitu. Nah, yang menikmati itu siapa? Orang-orang yang sekarang skalanya kecil gitu. Kayak misalnya let's say titik-titik halilintar gitu ya. Dia 1 orang punya tim let's say 10 orang gitu. Ya oke, AdSense yang dia dapat seakan-akan besar. Iya, betul gitu. Tapi kita kalau ngomongin skala program TV, kita nggak ngomong kecil ya. Duit yang kita dapat di digital itu gede. Jauh lebih gede lah daripada YouTuber di Indonesia manapun. Lebih gede bener. Tapi kan cost kita untuk memproduksinya kan juga gede juga. Gede, jauh lebih gede juga gitu ya. Kayak kebayang kan gitu. Jadi itu gue perlu menyampaikan perspektif itunya dulu, bahwa bisnis TV ini kayak gini loh gitu. Sekarang kita ngomong apa yang terjadi sama Tonight Show, apa yang terjadi sama
ITS, apa yang terjadi sama ini sahur. Ini double impact nih Tak sekarang. Harus diakui net itu belum sukses secara finansial, itu orang tahu lah, orang bisa ngelihat kok gitu. Tapi impact yang kedua adalah COVID-19 gitu. COVID-19 itu besar banget pengaruhnya gitu. Ini gue sebagai gambaran ya, TV itu kan hidup dari iklan, dan iklan TV itu roughly 50% turun. Trennya tidak positif gitu. Itu kita maklum kok gitu. Situasi kayak gini, pengiklan juga harus lebih berhati-hati kan mengeluarkan dolarnya gitu. Kita nggak tahu. Economic crisis is happening ya sekarang ini. Kita krisis ekonomi itu sudah mulai terjadi gitu. Jadi semua orang dalam posisi untuk mengeratkan ikat pinggang. Dan kita nggak pengen net terpaksa men-PHK setengah karyawannya gitu. Itu bukan hal yang kita inginkan gitu. Jadi kita emang harus pinter-pinter ya dan berhati-hati. Betul gitu. Harus sangat strategis mengalokasikan cost kita gitu. Sehingga itu kita nggak bisa jor-joran lagi bikin semuanya full baru. Sehingga kayak sahur kita nggak produksi baru. Ini talk show nggak ada. Kita ada program spesial namanya ini Ramadan. Tonight Show nggak ada. Secara bisnis ini adalah pilihan untuk mengatur ritme keuangan supaya kita punya inilah untuk kickback lagi. Kita ini sedikit ngerem, bukan untuk ngerem terus ujung-ujungnya net mau dibubarin bulan depan, enggak. Jangan dong. Kita punya challenge nih. Guru besar gue namanya Wisnu Tama. Wisnu Tama itu American boy sejati dalam hal ini ya kehidupan kreatifnya itu. Jadi yang dicekokin ke gue dari gue pertama kali kerja di TV adalah literatur success story Amerika gitu. Gue dicekokin yang namanya SNL, gue dicekokin yang namanya Friends gitu. Mas Tama tuh nggak pernah ngajarin nih begini nggak pernah gitu. Dia kan gitu, dia nggak cerita tadi kayak si Kiai tadi. SNL tuh gitu, lu pelajarin sejarahnya. Gue suruh belajar sejarah, barulah gue cari tahu bla bla bla. SNL itu program televisi tertua di dunia kayaknya ya, masih hidup gitu. Dan itu benar-benar evolving. Dia hidup dan berkembang sesuai dengan zamannya. Baik lagi nih industri di Indonesia. Kalau di sana mereka punya keleluasaan untuk relax, berhenti. Ada yang namanya off season. Benar. Saat off season itu rerun. Dan di off season itu mereka mempersiapkan sesuatu yang baru gitu. Ini kesempatan nih, kita bisa mundur dulu, ya kan, lo bersenang-senang dengan cara lo bikin podcast berempat lah gitu. Lo nggak mau kerja dulu deh sebulan, ya gue seneng gitu. Lo perlu menyerap hal-hal baru juga gitu. Sambil nanti ya nggak selamanya. Gue nggak bisa bilang pasti gitu ya, karena ini bukan keputusan seorang Edo Wicaksono sendirian gitu kan. Tapi bahwa sampai detik ini niatan kita ya Tonight Show akan ada lagi gitu. Kapan? Sesegera mungkin. Kalau sampai detik ini sih ya insya Allah habis Ramadan akan ada lagi. Gue sebel banget sih Tak sama fansnya Tonight Show tuh. Lu kenapa? Spamming mulu. Nah ini makanya, ini mungkin sekalian bisa pesan untuk Tonight Lovers ya. Supaya pada nyalain satu sama lain kan, jadi kesannya kayak nggak apa-apa. Jadi bikin asumsi masing-masing gitu. Mereka banyak juga yang panjangin 1,5 jam, bubarin ITS, budgetnya masukin ke Tonight Show aja lebih panjang. Waduh. Ada yang gitu Tak. Mereka memilitasi. Jadi itu lagi dieksplor gitu. Tapi Bapak masih mau di Tonight Show lagi kan? Oh jelas dong, kita tuh sama Tonight Show udah kayak. Atau saya harus kontak Sule nih buat gantiin. Tonight Show yang bawain Sule sama Andre ya. Enggak, soalnya ini kan memang banyak juga nanya apakah memang kalau dievaluasi dulu kira-kira Tonight Show ini yang kurang apanya sih? Gini, jangan baper ya gitu. Tonight Show itu adalah salah satu show kita yang paling jelek ratingnya. Penontonnya Tonight Show saat ini itu yang gue senang itu militan. IG gue itu isinya Tonight Lover semua. Gue mau posting apapun ada aja gitu. Kayak udah cuma setingkat di bawah penggemuk pengurus. Jadi berisik banget gitu ya. Dan karena gitu, mungkin juga mereka banyak kan nonton digital kali ya. Ngaruh gak sih Mas Edo? Nonton digital tuh bener gitu. Jadi penontonnya Tonight Show memang masyarakat yang memang lebih banyak nonton di digital gitu. Sehingga buat Nielsen jadi nggak keukur. Nah tuh, kita berisik banget tuh. Pada suka yang nonton di digital tuh ya. Katanya nggak mau. Bener sih. Katanya nggak mau ada juga yang ngeles gitu. Jadi sebenarnya goal
goal kita harapkan teman-teman ini tuh bisa jadi agent gitu loh, yang ngomongin ayo nonton TV dong, masih ada loh program keren namanya Tonight Show di TV gitu ke teman-temannya gitu. Semoga ini jadi gerakan baru kalau akan balik nonton TV gitu. Nah tuh ayo buat semua Tonight Lovers dari itu, please militan itu bagus, alhamdulillah seneng banget gua gitu. Cuma jangan juga merasa Tonight Show itu udah barang paling bagus yang nggak boleh diapa-apain. Kita harus belajar nih bahwa bedanya sama nonton di digital. Lu nonton di digital, lu cuma nonton konten yang lu mau tonton, bener nggak? Lu nggak akan nyari konten yang lu nggak mau tonton. Kalau TV, Desta di Jakarta, mamang-mamang di Garut Selatan, sama mbak-mbak di Gunung Kidul, gitu. Semuanya harus kita usahakan bisa dapat sesuatu yang menghibur untuk mereka semua gitu. Apapun program TV, termasuk Tonight Show, itu harus menyadari itu gitu, bahwa penonton kita ini bukan Jakarta sentris nih. Please pahami bahwa kita ini bikin acara TV untuk se-Indonesia. Nah gitu, kalau gitu terima kasih Mas Edo ya waktunya ya. Ya tak, sukses ya. Sukses loh ya. Amin. Ditunggu berarti Tonight Show-nya ya. Tonight Show ditungguin ya. Amin. Sampai jumpa lagi habis Ramadan. Dah. Nontonnya di TV jangan lupa. Itu dia. Dah. Dah. Destanya siapa?